Kisah singkat Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, atau yang juga dikenal sebagai Syekh Jenar, adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-15 dan 16, dan merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Khususnya di Jawa, ia dikenal karena ajaran-ajarannya yang kontroversial dan berbeda dengan pandangan banyak ulama pada zaman itu, sehingga menyebabkan dirinya terlibat dalam perselisihan dengan para wali lainnya dan akhirnya dihukum mati. Kehidupan awal Syekh Siti Jenar diperkirakan lahir sekitar tahun 1440-an di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa. Nama asli beliau adalah Jenar atau Siti Jenar, namun lebih dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Beliau berasal dari keluarga yang cukup terpelajar dan kemudian belajar agama Islam kepada beberapa guru besar, termasuk diantaranya kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang juga merupakan salah satu wali Songo. Ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar dikenal dengan ajaran tasawufnya yang sangat mendalam dan kadang dianggap radikal oleh kalangan ulama saat itu. Ia mengajarkan konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud, yang menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya wujud yang ada dan segala yang tampak di dunia ini adalah manifestasi dari Tuhan. Konsep ini, meskipun merupakan bagian dari ajaran tasawuf yang lebih luas, seringkali ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai kalangan. Selain itu, Syekh Siti Jenar juga mengajarkan bahwa untuk mencapai pencerahan atau makrifat, seseorang tidak perlu terlalu terikat pada hukum-hukum syariat yang dianggap sebagai pembatas. Ia menganggap bahwa seseorang yang telah mencapai tingkat spiritual tertentu bisa langsung merasakan kedekatannya dengan Tuhan tanpa harus terikat oleh kewajiban-kewajiban agama seperti yang dimiliki oleh umat Islam pada umumnya. Ajaran-ajaran ini dianggap sangat kontroversial karena bertentangan dengan norma-norma agama Islam yang ada pada masa itu. Dalam pandangan beberapa wali Songo dan para ulama, ajaran Syekh Siti Jenar dianggap sebagai bentuk paham sesat, terutama karena memandang remeh terhadap syariat agama yang sudah mapan. Konflik dengan wali Songo, pandangan-pandangan Syekh Siti Jenar tidak diterima oleh sebagian besar wali Songo, terutama oleh Sunan Giri dan Sunan Kudus, yang menilai bahwa ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Meski demikian, Syekh Siti Jenar memiliki pengikut setia, terutama di kalangan masyarakat biasa, yang terkesan dengan ajaran-ajarannya yang mendalam dan memberi kebebasan spiritual. Konflik antara Syekh Siti Jenar dan wali Songo semakin memuncak ketika ia dianggap menyebarkan ajaran yang berbahaya bagi kestabilan dakwah Islam di Jawa. Para wali menganggap ajaran-ajaran Siti Jenar bisa membahayakan masyarakat dan mengancam otoritas mereka sebagai pemimpin spiritual. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap bisa merusak struktur sosial yang telah terbentuk melalui dakwah wali Songo, yang menekankan pentingnya akidah dan syariat. Hukuman mati, karena ajaran-ajarannya yang dianggap sesat dan berbahaya, Syekh Siti Jenar akhirnya dihadapkan pada pengadilan yang dipimpin oleh wali Songo. Ia dituduh telah mengajarkan paham yang menyimpang dan menyesatkan umat, sehingga harus dihukum mati. Sebagian besar sumber sejarah menyatakan bahwa ia dieksekusi dengan cara dibunuh. Meskipun tidak ada konsensus pasti mengenai bagaimana tepatnya ia dihukum, ada yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar dihukum mati dengan cara dipenggal. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa ia dipenjara dan dibiarkan mati perlahan. Apapun metode eksekusinya, hukuman mati ini menandai berakhirnya perjalanan hidup salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Islam di Indonesia. Warisan dan pengaruh. Meskipun ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dianggap sesat oleh banyak ulama, warisan pemikirannya tetap menarik perhatian hingga hari ini. Beberapa pengikutnya masih mempercayai ajaran-ajarannya, terutama mengenai spiritualitas dan kesatuan dengan Tuhan. Bahkan, beberapa kelompok tasawuf dan aliran keagamaan modern di Indonesia menganggapnya sebagai tokoh yang berani memperkenalkan konsep-konsep tasawuf yang mendalam. Ajarannya yang menekankan kesatuan wujud juga mempengaruhi pemikiran spiritual di beberapa kalangan. Meskipun kontroversial, Syekh Siti Jenar tetap dikenang sebagai seorang yang berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar mengenai hubungan antara manusia, agama, dan Tuhan. Meskipun akhirnya ia harus membayar dengan nyawanya karena dianggap terlalu radikal pada masanya, Syekh Siti Jenar tetap menjadi figur yang menarik untuk dipelajari dalam konteks sejarah Islam di Indonesia, terutama terkait dengan perdebatan antara tradisi keagamaan dan kebebasan berpikir yang berlangsung hingga saat ini.